Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat datang di channel Petani Jamur Magelang. Pada kesempatan kali ini saya fokus membahaskan rak jamur. Nah, semoga dengan berbagi informasi tentang rak ini teman-teman bisa membuat rak sesuai keinginannya. Khusus untuk kumbung ini saya menggunakan 3 rak yang berbeda. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk kayu saya menggunakan bambu apus dan bambu usuk yang sudah direndam. Memang anggarannya lumayan, tapi kokoh dan tahan lama. Nah, untuk tinggian tiangnya, nah ini kan sebenarnya masalah tinggi tiang itu tergantung ketinggian teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman sampai enggak setinggi gini? Nah, ini tingginya 2 meter dari permukaan tanah. Jadi dari bawah sini sampai atas 2 meter. Nah, yang ditanam itu sekitar 30 sampai 50 cm. Jadi tiang itu saya menggunakan bambu usuk 2 meter setengah. Nah, terus usuknya itu digapit 2. Nah, digapit 2 gini biar kokoh. Nah, semuanya saya gapit 2. Nah, tapi bagi teman-teman yang mau menghemat anggaran juga bisa. Misalkan ini tiang pertama gapit 2. Nah, terus nanti tiang kedua ini 1 juga bisa. Nah, terus nanti 2, 1, 2. Selang-seling. Seperti itu. Itu lebih mengirit anggaran. Nah, kalau untuk ini saya sarankan pakai bambu usuk full. Biar kokoh. Ini saya pakai 2 lapis. Bambu usuk sama bambu ring. Nah, nanti kita bahas di rak yang ketiga, kenapa harus pakai bambu usuk full. Nah, biar nanti teman-teman paham, biar enggak perlu riset lagi seperti saya. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke bagian inti. Jadi dari tiang ini sama tiang yang kedua ini, yang bagian dalam ya teman-teman, cara mengukurin bagian dalam ini sampai yang di sini itu panjangnya 120 cm. 120 cm itu muat 10 backlog. Nah, diameter backlog itu 12. Tapi tergantung ya teman-teman, setiap pembuatan backlog itu biasanya beda-beda. Nah, ini tapi yang rata-rata umum itu 12 cm backlognya. Nah, untuk tingginya dari sampai sini, ini sampai sini, ini tingginya 90 cm. 90 cm ini muat 7 backlog. Nah, 7 backlog, dan ini masih muat atasnya masih muat 2 backlog, tapi biasanya saya kasih 1 backlog saja. Ini bambu ring. Nah, ini masih, jadi 2 meter ini bisa muat 15 backlog. Nah, 15 backlog, tapi saya bagi 2. Di bawah 7, terus saya permanenkan, ini permanen, ini kokoh, untuk penumpuan backlog yang kedua, supaya backlog itu tidak penyet yang bawah. Sebenarnya tumpuk backlog itu maksimal bisa tumpuk 18 tumpuk, tapi saya enggak mau karena penyet nanti. Nah, makanya saya ngakalinnya saya kasih tengah-tengah rak permanen untuk penumpuan setiap 7 backlog di rak permanen. Nah, untuk penataan rak 7 backlog itu seperti ini. Ini sebenarnya udah mau siap panen teman-teman. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada sirkulasi udara. Nah, 7 itu sistemnya yang kedua ini 1, 2, 3 untuk dikapit kayu. Ini nanti memasang kayunya pas pemasangan backlog. Nah, 1, 2, 3 kayu, dan ini terakhir 1 untuk mengunci kayu ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, terus yang bawahnya sama seperti ini. Nah, jadi dia itu kalau dikasih rak permanen tengah ini, nah di sininya tuh dia dapat sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara. Nah, tapi kalau sistem tumpuk semua ini nggak dapat sirkulasi udara. Nah, memang muat tumpuk tuh muatnya banyak teman-teman, tapi nggak dapat sirkulasi udara. Ini contoh rak pertama.
Nah, rak yang kedua seperti ini. Nah, rak kedua seperti ini. Kemarin kita baru panen kedua. Nah, rak kedua seperti ini teman-teman. Ada rak permanennya 3 tingkat ya, permanen 1 bawah, yang ini kedua, yang ini ketiga, dan ini keempat. Nah, kalau untuk ketinggiannya sama 2 meter, cuma ini disekat setiap 4 backlog di permanen. Ini permanen nih, ini permanen. Nah, jadi hitungannya dari sini sampai sini itu 50 cm. Nah, cara penataan backlognya 1, 2, 3 kayu gapit tempel. Nah, ini untuk nguncinya. Nah, seperti itu teman-teman, untuk ngunci. Nah, ini kan backlognya turun, semakin turun, jaraknya sana sama 120 cm. Nah, ini turun. Nah, jadi dia makin lama nanti backlognya makin kempes, makin turun, turun. Nah, seperti itu. Untuk rak seperti ini bagusnya sirkulasi udaranya teratur, dalam arti teratur. Nah, nanti setiap sini ada sirkulasi udara, dan sini ada sirkulasi udara, dan ini ada sirkulasi udara. Nah, untuk kelemahan rak seperti ini cuma muatnya sedikit, 13 backlog. Nah, ini ya, 8, 10, 11, 12, 13 backlog teman-teman. Nah, bedanya seperti itu, tapi lebih kokoh. Nah, ini saya double. Nah, double. Raknya lebih kokoh, dan sirkulasi udaranya lebih ada dari yang pada yang pertama, cuma dapat 1 sirkulasi udara. Nah, ini anggarannya lebih lebih nomor 2 lah, yang tadi yang pertama. Nah, ini anggaran nambah dikit lah ibaratkan kalau rak seperti ini, karena butuh kayunya yang banyak. Nah, untuk yang rak ketiga, nah seperti ini teman-teman. Rak ketiga ini tinggi sama lebar sama ya teman-teman ukurannya. Ke atas itu kan tingginya 2 meter, ke samping 120 meter. Cuma rak ini, khusus rak ini per 2 backlog kayu, per 2 backlog. Jadi ini isinya 2 backlog. Nah, seperti ini bagus teman-teman, sirkulasi udaranya dapat semua. Ini pertumbuhan jamur juga bagus. Nah, tapi untuk kendalanya boros di anggaran pembuatan, itu udah pasti. Yang kedua, kalau teman-teman menggunakan bambu yang kalau di sini sebutnya bambu ring, itu risikonya backlog jatuh. Kalau setiap panen yang kedua itu backlognya udah mulai tipis dan miring-miring dan jatuh. Kenapa tipis? Karena ini kayunya itu, usuknya ring itu tipis dan mudah jatuh. Nah, ini saya contohkan. Mana ini dah saya gapit. Nah, biar teman-teman paham. Nah, ini ya. Ini kan ini saya gapit lagi ya. Saya gapit tambah lagi biar agak kokoh. Nah, awalnya saya pakai ini. Nah, 2 ini. Ini sama ini. Ini pertumpuannya sangat kecil dan risikonya jatuh. Ini kan ini kan lembut. Nah, risiko yang 2 ini lembut ini bikin backlog jatuh. Begitu teman-teman. Nah, mana yang lebih, nah ini kan lembek teman-teman. Nah, lembek yang 2 nih. Awalnya saya pakai 2 gini, memang bagus, tapi risikonya kalau udah 2 kali panen tuh jatuh backlognya nih, karena dia mengkerut gini, risiko bisa jatuh. Jadi backlog tuh numpunya sedikit. Nah, ini makanya saya tambah jadi agak lebar. Kalau lebar gini nggak apa-apa, aman. Nah, tapi resikonya itu pembangunan rak seperti ini modalnya sangat besar teman-teman. Nah, kecuali punya bambu sendiri lebih ngirit. Ini saya kan bambunya beli semua. Tadi kalau bagi saya modal gini ini terlalu besar, rak gini. Nah, semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Dari segi rak itu bagus seperti ini, tapi anggarannya ya itu lumayan. Nah, yang kedua bagus seperti ini, karena sirkulasi udara juga dapat. Dia nggak terlalu bertumpuk-tumpuk. Nah, ini ya tumpuk, cuma kan sirkulasi udaranya kurang. Nah, ini kan nggak penuh isinya 1000. Nah, satu rak ini
kalau sistem tumpuk tadi, satu tumpuk yang seperti ini, jadi setiap sisi dibagi dua, satu rak ini panjangnya 10 meter, ini muatnya 1200. Tapi kalau sistemnya seperti ini, yang dua backlog gini, ini yang panjangnya sampai sana 10 meter, muatnya 1000 backlog. Nah, bedanya selisihnya 2000 backlog. Tapi kalau sistem tumpuk full ini tidak ada, berarti ya sekitar 3-4 ribu backlog. Nah, masing-masing ada kelemahan dan kekurangan. Kalau seperti ini misal tumpuk, misal anggaplah tumpuk 15, mungkin ya 1000 lebih, 1500 sampai 1500 berani. Nah, tapi kan tumpuk itu risiko penyet dan backlognya susah. Nah, kalau yang enak itu yang seperti ini. Kalau seperti ini, kalau ada kendala di backlognya, misal backlognya mati atau dimakan ulat, backlognya enaknya tinggal tarik. Nah, kalau seperti ini, kalau ada kendala di bawah-bawah seperti ini susah ya teman-teman, mengambilnya susah. Karena harus bongkar semuanya. Nah, kalau ini mendingan masih bisa di apa, karena tumpuk 4. Kalau ada tumpuk 7 ini udah agak susah diambil kalau ada kendala. Nah, kalau kecuali yang di atas, kalau yang di bawah ini susah ya teman-teman. Ya, narik ini udah nggak bisa, karena tumpuk harus bongkar dari atas. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk raknya. Nah, nanti video berikutnya, berdasar pengalaman saya, nanti saya akan bahas tentang atap penggunaan yang maksimal seperti apa. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti sampai jumpa di video-video berikutnya. Jika ada teman-teman ada pertanyaan, komen saja, nanti saya jawab dengan video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.